Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fathur Rabbil Ghani bi Tawdih Syarih Sunnah lil Muzani, penjelasan akidah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah al-iman. Sudah kita sampaikan definisi Ahlussunnah tentang iman, kemudian juga ucapan kelompok Al-Murji'ah yang mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan. Mereka dinamakan Murji'ah karena mereka mengeluarkan amal dari definisi iman. Kata mereka, amal bukan bagian daripada al-iman. Ya, kalau dari segi bahasa Arabnya, al-Murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u, artinya akhara yu'akhiru, mengakhirkan amal atau mengeluarkan amal dari al-iman. Kalau kita mau jelaskan lebih lanjut, kata para ulama, ciri kelompok Murji'ah yang pertama tadi, mereka mendefinisikan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Atau dalam ungkapan yang lain, mereka mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Ini yang moderat, ya. Yang lebih ekstrim lagi mengatakan iman hanyalah mengenal Allah, ya. Sebagaimana Murji'ahnya kelompok Jahmiyah. Sudah kita sampaikan kan? Kelompok Murji'ah ada dua, yang ekstrim dan yang moderat, ya. Dua-duanya sesat, cuma yang satu lebih sesat. Seperti kelompok Syiah, semuanya sesat, cuma ada levelnya, ya, seperti mie. Ada yang paling jahanam, ya kan? Ya, Syiah Batiniyah itu yang paling kufur. Sepakat ijma ulama Ahlussunnah mengatakan kelompok Syiah, sekte Batiniyah, semuanya kafir. Level yang kedua, kelompok Jahim juga, yaitu Syiah Rafidah. Ini kata para ulama, sebagian mengatakan masih muslim cuma sesat. Cuma secara umum mereka kafir. Ada lagi yang ketiga, yaitu kelompok Syiah Zaidiyah. Mereka masih kaum muslimin cuma sesat, ya. Semuanya sesat, namun ada yang paling kufur, ada yang kufur, ada yang sesat. Kelompok Murji'ah juga sama, ada yang paling ekstrim, yang paling sesat, bahkan sebagian ulama mengkafirkan mereka, ya kelompok Jahmiyah. Namanya Jahmiyah atau Murji'atul Jahmiyah. Mereka mengatakan iman hanya mengenal Allah. Yang lebih ringan lagi Murji'atul Fuqaha. Karena ada di antara fuqaha Ahlussunnah yang tergelincir dalam masalah ini. Seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Ini tetap salah.
Cuma Imam Abu Hanifah, kata para ulama, beliau tergelincir dalam masalah ini, tetap beliau sebagai Ahlussunnah. Cuma secara umum Murji'ah ini sesat, ya. Kemudian ciri kelompok Murji'ah yang berikutnya sudah kita sampaikan kemarin, yaitu mewajibkan atau mengharamkan mengatakan saya mukmin insyaallah. Mengharamkan atau mewajibkan? Hah? Membolehkan. Nah, ini Murji'ah ini. Mengatakan saya mukmin insyaallah hukumnya apa? Boleh. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Haram. Itu ciri Murji'ah yang kedua, yaitu mengharamkan mengatakan saya mukmin insyaallah. Itu ciri kelompok Murji'ah yang kedua. Yang ketiga, kelompok Murji'ah mengatakan iman itu tidak bercabang. Iman itu satu kesatuan. Ahlussunnah mengatakan sebagaimana kata Rasul, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 7 lebih cabangnya. Kelompok Murji'ah mengatakan iman tidak bercabang. Kemudian ciri yang keempat dari ciri yang ketiga tadi muncul ciri yang keempat, mereka mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tetap satu kesatuan kata mereka. Kemudian ciri khas mereka yang keberapa? Yang kelima. Ini masih sebetulnya berkaitan, yaitu mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar imannya seperti imannya malaikat Jibril atau para sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Iman nggak bertambah, nggak berkurang. Iman satu kesatuan. Berbuat dosa apapun tidak mempengaruhi apa? Al-iman. Jadi imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya Jibril, Mikail, Israfil ataupun Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas kesesatan mereka. Paham? Jadi itu 5 ciri khas kelompok Al-Murji'ah. Kita baca ucapan Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi halaman 26. Kata beliau, wa kullur irja' la khaira fi. Semua kelompok Murji'ah tidak ada kebaikan di dalamnya. Baik Murji'ah Jahmiyah atau Murji'ah Fuqaha. Kecuali tadi yang kita sampaikan, ada sebagian ulama Ahlussunnah yang tergelincir. Ini kalau seperti yang kita ibaratkan, beda antara watak dengan apa? Watu. Kalau watak itu memang jadi pondasinya memang seperti itu. Orang kadang tergelincir salah, minta maaf, dimaafkan. Namun kalau terus salah, memang ada apa? Kebusukan dalam hatinya. Sekali lagi, beda watak dengan apa? Watu. Imam Abu Hanifah, Imam At-Tahawi secara asal manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada ketergelinciran dalam masalah definisi al-iman. Ada sebagian ulama mengatakan Imam Abu Hanifah sudah rujuk tobat dari ucapan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Fakama annal hulu khatarun alal muslim wa qad halaka bil hulu man halak. Sebagaimana keekstriman berlebihan itu berbahaya bagi seorang muslim dan sungguh telah binasa orang-orang yang ekstrim. Seperti halaka bil khawarij alladzina kaffarul muslimin bad'an bis sahaba ma'ada Abu Bakar wa Umar. Sebagaimana kelompok Khawarij, mereka binasa. Kenapa? Mengkafirkan kaum muslimin sejak zaman para sahabat dahulu. Seperti Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan, kecuali tadi Abu Bakar wa Umar mereka tidak kafirkan. Cuma Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan. Ini dua kelompok yang berseberangan. Kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Bahkan imannya sama dengan Abu Bakar wa Umar, sama dengan para malaikat. Kelompok Khawarij lawannya yang berbuat dosa besar, kafir, murtad, halal darahnya. Ini berseberangan. Ahlussunnah pertengahan mengatakan pelaku dosa besar imannya berkurang, nggak sempurna imannya. Mukmin bi imanihi, fasikun bi fisqihi.
Atau dikatakan mukminun naqisul iman. Orang berbuat dosa itu dia mukmin namun kurang imannya. Ini beda dengan kelompok Murji'ah yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar sempurna imannya. Ahlussunnah juga berlainan dengan kelompok Khawarij. Ahlussunnah mengatakan dia masih mukmin meskipun berbuat dosa besar. Ya, dua-duanya ini sesat. Ya, kalau kita ibaratkan ekstrem kanan, ekstrem kiri, semuanya ekstrem. Ya, yang satu berlebihan, yang satu meremehkan. Dan itu selalu ada pada manusia. Bahkan di dalam diri Ahlussunnah juga demikian. Ya, ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, ada yang kebablas. Ya, mengatakan kalau nggak pakai jubah nggak Ahlussunnah. Ya. Kalau hanya baju takwa saja, ya, bukan Ahlussunnah. Bahkan harus pakai apa? Sarung. Ya, ini kebablas. Ya, ukuran Ahlussunnah wal Jamaah salafi atau tidak bukan dari segi apa? Betul kalau dia musbil misalnya, atau memakai pakaian yang haram, dia berbuat dosa. Namun perbuatan dosa maksiat itu tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang ekstrim. Ya, kelompok Ahlussunnah yang kebablas dalam menilai orang Ahlussunnah atau tidak. Namun ada yang mirip dengan Murji'ah, yaitu yang istilahnya melempem, yang tidak punya sikap tegas bagi mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah, khususnya dalam masalah al-aqidah. Ya, jelas-jelas mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Jelas-jelas mengatakan pemimpin panen dosa. Bahkan selalu mengkritik pemimpin. Ini orang lain ya. Yang satu jelas tadi. Namun masih mengaku Ahlussunnah. Itu masih dipelihara. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini dua-duanya kebablasan. Yang satu ekstrim dalam mengeluarkan orang dari Ahlussunnah hanya dari apa? Pakaian, bahkan kalau pakai batik keluar dari ini kebablas. Yang satu sudah jelas-jelas orang-orang itu menyelisih akidah Ahlussunnah, namun masih apa? Dipelihara. Namun masih apa? Dikasihani. Kita menginginkan Ahlussunnah yang pertengahan, yang sejati. Yaitu apa? Orang itu dikatakan keluar dari Ahlussunnah kalau menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus tegas dalam masalah penyelisihan, penyimpangan dalam masalah akidah wal manhaj. Jangan dibalik, yang masalah maksiat seolah-olah apa? Sudah keluar dari Ahlussunnah, sudah luar biasa, namun yang salah dalam akidah manhajnya dipelihara, dikasihani dan sebagainya. Ini sikap yang dua-duanya salah, batil. Ahlussunnah senantiasa apa? Pertengahan. Meskipun dalam lingkup Ahlussunnah sendiri harus juga sekali lagi pertengahan. Kata beliau, dua-duanya sesat, kelompok Murji'ah, kelompok Al-Khawarij. Wa halaka bi Syiah alladzina ghalau fi ahlil bait. Contoh, kelompok yang sesat dalam masalah menyikapi para sahabat, terutama ahlul bait, keluarganya Rasul SAW. Kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah berlebihan. Bahkan menganggap ahlul bait maksum. Bahkan sudah pernah kita sampaikan dahulu, syahadatnya orang Syiah Rafidhah bukan 2 kalimat syahadat, bahkan apa? 4 kalimat syahadat. Di antaranya meyakini bahwasanya Ali wa Fatimah wa abna'uhuma ma'sumun. Mereka mengatakan dalam syahadat mereka bahwasanya Ali dan Fatimah dan keturunan mereka itu maksum dari kesalahan. Ini berlebihan terhadap ahlul bait. Lawannya Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini juga apa? Dua-duanya sesat. Ahlussunnah mengatakan kita wajib mencintai ahlul baitnya Rasul, yang betul-betul ahlul bait, namun kita tidak boleh berlebihan. Kalau dia memang ala akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas sunnah Rasul, kita cintai karena 2 hal. Kita cinta karena dia di atas akidah tauhid yang benar, manhaj yang benar, sunnah Rasul. Sekaligus yang kedua kita cintai karena dia ahlul bait, ada nilai plusnya. Namun kalau dia ahlul bait, cuma dia menyimpang dari akidah Rasul SAW, maka
tidak kita cintai karena Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul mengatakan, "Ausaqal iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, bukan karena nasab keturunan tersebut. Yang paling utama akidah dan tauhid. Rasul SAW mengatakan, "Man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Orang yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Ini Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij berseberangan. Wantaqasu haqqas sahabah ridwanullah alaihim wa kaffaruhum. Syiah Rafidhah di sisi yang lain mencintai Ahlul Bait keturunan Rasul, namun di sisi lain mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dedengkot mereka yang bernama Al-Kulaini mengatakan, kana nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul illa salasa. Semua manusia sepeninggal Rasul kafir murtad, kecuali 3, yaitu Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan Al-Miqdad. Tentunya dengan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah keekstreman Syiah Rafidhah. Satu sisi berlebihan, bahkan sampai menuhankan imam-imam mereka, di antaranya Ahlul Bait. Di samping yang lain, di sisi yang lain, mereka mengkafirkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan tadi level-levelnya Syiah Rafidhah, ada yang Jahannam, ada yang Jahim dan sebagainya. Nah, artinya berlebihan, bahkan para ulama mengkafirkan mereka yang Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah khususnya. Kemudian fakama annal ghulu halakatun fakadzalikal irja' halaka. Berlebihan itu suatu kebinasaan, meremehkan itu juga kebinasaan. Seperti Khawarij dan Murji'ah tadi. Seperti tadi, berlebihan dalam mengeluarkan orang dari ahli sunnah hanya gara-gara pakaian yang kata mereka tidak cocok dengan mereka. Yang satu melempem meskipun jelas-jelas menyimpang dalam masalah akidah, tetap ditokohkan, diagungkan, pertuankan. Naudzubillah min dzalik. Ini juga dua-duanya kebinasaan. Satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri. Rasul mengatakan, iyyakum wal ghulu. Hati-hati dari berlebihan. Berlebihan kalau itu menyelisih syariat Islam. Kalau sesuai dengan syariat Islam, meskipun keras, tegas, bukan berlebihan. Ini terlalu kasar, terlalu keras. Karena Anda melempem. Karena Anda sukanya lelembut tadi. Rasul mengatakan al-khawarij kilabu ahlinnar, kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Apa itu Rasul berlebihan? Tidak. Sekali lagi, ada orang-orang yang memang seperti itu, wataknya wataknya kerupuk yang melempem kena air hujan lagi. Sudah. Kemudian kata beliau, wa ahlus sunnah ya'taqiduna annal mu'minin yatafadhaluna fi a'malihim. Adapun ahli sunnah, mereka ini meyakini orang beriman bertingkat-tingkat amal perbuatan mereka. Seperti kata Rasul tadi, iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Selama orang itu melakukan amal-amal dari cabang keimanan, maka bertambah keimanannya. Jangankan antara satu dengan yang lain. Satu orang saja tiap hari kadang naik turun imannya. Hari ini dia banyak beramal saleh, meningkat imannya. Besok agak sedikit menurun imannya. Demikian pula seterusnya. Apalagi antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain, berbeda-beda tingkatan amal perbuatan dan juga keimanannya. Walihada kan Abu Bakar radhiyallahu anhu afdalan nas ba'dal anbiya. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Harus kita yakin para sahabat semua manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul, dan yang paling mulia dari para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Li'annahu kana a'dhaman nasi tasdiqan. Karena beliau banyak membenarkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama salaf, Abu Bakar As-Siddiq itu lebih utama, lebih afdal dari para sahabat, bukan hanya sekedar karena amalnya, namun karena ma waqara fi qalbihi, karena keyakinannya, akidahnya yang luar biasa.
Bukan berarti hanya karena keyakinan, namun beliau juga beramal. Contoh yang sudah pernah kita sampaikan, ketika Rasul meninggal dunia, orang-orang Arab Badui murtad di sekitar kota Madinah. Mereka ingin menyerang kota Madinah. Sedangkan pasukan atau sebagian pasukan atau sebagian besar pasukan kaum muslimin di tengah perjalanan ketika itu Rasul utus memerangi negara Romawi, yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Para sahabat bahkan Umar bin Khattab pun mengusulkan agar pasukan Usama bin Zaid itu ditarik ke kota Madinah untuk menjadi benteng, jadi serangan orang-orang Badui yang murtad. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikeras tidak mau memulangkan pasukan Usama bin Zaid. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilabu ala arjuli azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam maradatu jaisan arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul. Wala halal tuliwaan aqada Rasul sallallahu, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Keyakinan beliau apa yang Rasul sampaikan, yang Rasul perbuat pasti baik dan akibatnya pasti baik. Dan betul apa yang beliau yakini. Pasukan Usama menang, orang-orang Arab Badui yang murtad terkalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu bukti betul kata para ulama, beliau ini lebih utama dari semua para sahabat, bukan karena kebanyakan amal beliau, namun karena ma waqara fi qalbihi, karena betul-betul keyakinan beliau yang sangat luar biasa. Wa qad jaa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bi sihhati dzalik. Cuma ini ada riwayat yang beliau sampaikan, beliau sendiri Syekh Ahmad Yahya bin Najmi, beliau masih belum yakin tentang kesahihannya, cuma kita baca saja sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Ma da'atu ahadan illa kana lahu kabwa illa Abu Bakrin. Kata Rasul sallallahu, tidaklah aku menyeru seseorang kecuali ada keraguan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu alam, kata beliau di sini. Namun di footnote dikatakan isnaduhu mu'dal, artinya ada cacat dalam periwayatan ini. Wallahu taala alam. Namun ada banyak riwayat yang lain yang menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun tadi dhaif kita tinggalkan sudah, ada cacatnya kita tinggalkan. Kata Abdullah bin Barak, fi sahih ghunyatun anid dhaif, dalam hadis yang sahih ada kecukupan daripada yang dhaif. Yang tadi kita tinggalkan, kita pakai yang sahih, dan itu banyak sekali tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Rasul bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhatu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku menjadikan dari umatku seorang kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Manusia yang paling utama. Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, man ahabbun nas ilaik, siapa ya Rasulullah manusia yang paling kau cintai? Rasul mengatakan Abu Bakar. Sumaman qala Umar, dan sebagainya. Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnah yang termulia setelah para Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian juga Utsman, kemudian Ali. Wa bitafadul fil amal wa tasdiq kanat maqamatus sahaba fil afdhaliyah. Dikarenakan perbedaan tingkatan dalam amal dan keyakinan, maka itulah kedudukan para sahabat dalam keutamaan. Sekali lagi, Abu Bakar itu lebih utama karena tadi keyakinannya, karena amal perbuatannya juga. Wa qad jaa fil hadis sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, inna ahlal jannah yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatarawna al-kaukab ad-durri al-ghabir fil ufuq minal masyriq al-maghrib litafadhuli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk surga itu saling memandang dari yang di atas mereka. Artinya sebagaimana kata para ulama, al-jannatu darajat.
surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam firdaus yang paling tinggi. Kata Rasul, penduduk surga bertingkat-tingkat. Itu juga sesuai dengan apa? Amal perbuatannya. Kata Rasul SAW, atau Allah mengatakan, likullin darajatun mimma amil. Setiap orang mendapatkan tingkatan, terutama di surga, di atas apa? Karena amal perbuatannya. Meskipun semuanya dengan rahmat Allah, cuma ada tingkatan amal, ada tingkatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsi al amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana manusia itu mereka memandangi bintang-bintang di langit dari arah barat atau arah timur. Qalu ya Rasulullah, tilka manazil anbiya la yablughuha ghairuhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah kedudukan para nabi yang tidak bisa digapai oleh selain mereka. Qala bala walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Kata Rasul, tidak begitu juga, ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para ar-rusul. Artinya mereka juga akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang tinggi tingkatannya tersebut. Ini semuanya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, tidak satu kesatuan seperti kata kelompok Murji'ah. Wa anal mu'minin la yamurruna ala sirat kalamhil basar. Di antara yang membuktikan bahwasanya tingkatan iman itu berbeda-beda seperti balasan mereka ketika melewati jembatan di hari kiamat. Mereka orang beriman bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang melewati jembatan itu seperti kejapan mata, secepat kejapan mata. Wakal barqi, ada yang secepat kilat. Wakare, ada yang secepat angin. Wakatair, seperti burung yang terbang. Waka ajawi di al-khel, seperti kuda. Waka sairijal, ada seperti orang yang berjalan. Itu semuanya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi amal perbuatan itu juga mempengaruhi iman, itu juga mempengaruhi mereka melewati jembatan di hari kiamat kelak. Semoga Allah menyelamatkan kita di jembatan tersebut. Kemudian kata beliau, wa anna minhum man lau syam'atun ala dhafari ibhami qadamil yumna tashi'u taratan fayataqaddam wa tanfi'u wa tantafi'u fayaqif au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat dikatakan ada orang yang ada cahaya seperti lilin yang menerangi ala dhafri ibhami qadami, seperti sinar kecil lah yang menerangi seperti besarnya jempolnya kaki dia, yang mana ketika muncul cahaya itu dia maju, berjalan di jembatan tersebut, kemudian mati, kemudian dia berhenti, kemudian nyala, dia berjalan lagi. Ininya sekali lagi apa? Itu semua sesuai dengan amal perbuatan. Amal perbuatan sekali lagi menentukan bertambah atau tidaknya iman, dan itu akan mempengaruhi dia melewati jembatan dan juga derajatnya di surga kelak. Waqad warada wa anna minhum laman yazhafu ala batnihi. Bahkan ada dalam riwayat dikatakan mereka ada yang merangkak dengan bukan kakinya, dengan perutnya, melatah Wa hadza yadullu ala suquti man yatasaqatuna finnar minal muwahhidin. Dan itu juga menunjukkan ada sebagian orang yang masuk ke dalam api neraka. Karena kata para ulama, as-sirat jembatan itu di bawahnya adalah neraka jahanam. Dan di samping kanan kirinya jembatan itu ada kalalib, kail-kail yang terkadang bisa menarik orang itu dan menjatuhkannya ke dalam api neraka. Dan para nabi ketika melewati hanya mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ini menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Ini sekali lagi, orang itu selamat atau tidak diantaranya karena amal perbuatannya yang mempengaruhi imannya. Wa hadza kullu yadullu ala ikhtilafi maqamin nas fil iman. Sekali lagi kata beliau, ini menunjukkan akan perbedaan kedudukan manusia dalam al-iman. Nas'alullaha an yamla qulubana imanan wa yaqinan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan keimanan dan keyakinan, dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan dan dari keraguan-raguan. Wa inna ahla sunnati wal jamaah la yukafiruna ahadan bidzambin. Kalau tadi Syekh membantah kelompok Murji'ah, sekarang beliau membantah kelompok Khawarij. Dan itu sekali lagi sudah kita sampaikan, ini adalah metode Ahlussunnah. Kalau dalam masalah akidah itu tidak lepas dari bantah membantah. Maka sungguh sesat, batil yang mengatakan jangan menyindir orang lain. Gimana nggak menyindir? Kita bacanya seperti ini. Bukan nyindir lagi, nabrak ini. Wa inna ala sunnah wal jamaah la yukafiruna ahadan bidzambin. Sesungguhnya Ahlussunnah wal jamaah mereka tidak mengkafirkan seseorang karena perbuatan dosa besarnya. Ini sekali lagi adalah akidah Ahlussunnah yang berlainan dengan kelompok Khawarij. Kalau Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu sempurna imannya, kalau Khawarij kafir, keluar dari Islam. Ahlussunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya, atau mukmin naqisu al iman, mukmin namun kurang keimanannya. Di zaman seperti sekarang ini banyak tuduhan-tuduhan yang keji kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang istilah Murji'ah tadi. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dan di beberapa tempat sudah kita, bahkan di kajian di sini mungkin pernah kita bacakan tulisan kita dulu membantah kelompok Khawarij yang menuduh Ahlussunnah Murji'ah. Jadi istilah Murji'ah ini dan juga istilah Khawarij ini juga harus kita juga teliti. Sekelompok orang menuduh kita Murji'ah, atau bahkan ulama Ahlussunnah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-murid beliau. Kelompok teroris menuduh kita Murji'ah. Kelompok liberal dan antek-anteknya menuduh kita Khawarij. Ini kalau ini memang insya Allah panen pahala kita. Karena apa? Tuduhan-tuduhan dusta itu akan menjadikan kita insya Allah panen pahala insyaallah taala. Maka harus kita cermat juga. Tidak semua yang dituduh Murji'ah itu betul Murji'ah. Enggak semua yang dituduh Khawarij itu Khawarij. Lihat hakikatnya. Demikian pula yang dikatakan ahli sunnah enggak mesti ahli sunnah. Yang dikatakan salafi enggak mesti salafi. Apalagi salafi mengatakan garis lurus, padahal garis lurus di bawah garis bengkok, atau di dalam garis bengkok. Slogan-slogan propaganda apalah artinya kalau hakikatnya tidak sama. Al-asma la tughir haqiqah. Nama tidak bisa merubah hakikat. Demikian pula gelar enggak merubah hakikat. Dokter namun jahil masalah akidah tetap jahil. Jahil murakkab lagi. Jahil kuadrat. Naudzubillah min dzalik. Lihat hakikat akidahnya, manhajnya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berjuang mati-matian istilahnya menyebarkan akidah salaf, terutama dalam bab al-iman. Beliau misalnya mentakhrij hadis, mentakhrij itu meneliti hadis dalam sebuah kitab akidah judulnya al-iman, karangan Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Beliau juga mengeluarkan kitab al-iman, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ditakhrij oleh beliau. Artinya dukung habis-habis, disebarkan oleh beliau. Dan dua-dua kitab itu menunjukkan akan akidah Ahlussunnah tentang iman. Itu pun beliau dituduh Murji'ah. Oleh siapa? Di antaranya oleh seorang yang bernama Safar Al-Hawali, dosen di Ummul Qura sana. Enggak semua yang dari sana salah, bahkan ada yang menuduh beliau Murji'ah dalam kitabnya Dhahiratu Al-Irja. Padahal beliau sekali lagi akidahnya luar biasa. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan orang yang menuduh beliau Murji'ah ada dua kemungkinan. Yang pertama enggak tahu akidahnya Syekh Albani yang sahihah, atau yang kedua memang orang itu jahil tentang apa itu Murji'ah. Dan Syekh Albani luar biasa juga mendapatkan perlawanan di negeri tauhid sendiri. Bahkan beliau istilahnya diusir dari Universitas Islam Madinah. Diberhentikan dari ngajar di universitas tersebut. Artinya di kandang tauhid sendiri pun beliau
dimusuhi. Naudzubillah min dzalik. Namun ini adalah apa? Sunnatullah. Likulli haqqin jahida. Setiap yang membela kebenaran pasti ada yang memusuhi, ada yang menentang. Walikulli nikmatin hasid, dan setiap ada yang nikmat pasti ada yang apa? Hasad. Ya, Syekh Albani tuduh Murji'ah. Siapa yang menuduh? Orang-orang di negeri tauhid, padahal negeri tauhid. Ya, bahkan keluarkan dari dosen Universitas Islam Madinah. Murid-murid beliau juga sama, Syekh Ali bin Hasan, kena getahnya juga. Dituduh Murji'ah. Ya, dituduh beliau juga mengatakan membolehkan persatuan antar agama. Luar biasa tuduhan-tuduhan kepada beliau. Karena apa? Beliau terlalu keras dalam membela kebenaran, terlalu bukan terlalu dalam arti yang negatif, tidak, betul-betul beliau menyuarakan al-haq. Maka banyak yang memusuhi beliau baik dari luar maupun dari dalam. Bahkan ketika mungkin dari segi akidah, dari segi manhaj, beliau tidak bisa digoyang, istilahnya seperti itu, dilihat dari sisi yang lain. Ketika beliau poligami, beliau juga dituduh berselingkuh. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Sunnatullah yang dialami oleh para ulama-ulama tersebut. Namun ini adalah sekali lagi cobaan demi cobaan yang pasti akan dialami oleh setiap yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul, yang mereka juga mendapatkan tuduhan-tuduhan yang banyak dari kelompok orang-orang musyrikin. Ya, ini sekali lagi Syekh Albani, murid-murid beliau dituduh Murji'ah. Dari sisi lain, kelompok-kelompok liberal menuduh Syekh Albani, Syekh Ali bin Hasan, kelompok Khawarij mendukung teroris. Padahal naudzubillah min dzalik, mereka adalah ulama-ulama yang paling terdepan membela ahli sunnah dari rongrongan Khawarij dan membantah kelompok Khawarij habis-habisan. Ya, bahkan sebelum istilahnya rame-ramenya kelompok teroris, sebelum munculnya kelompok-kelompok Al-Qaeda atau ISIS, mereka ini yang terdepan dalam membantah kelompok Khawarij. Itu pun beliau dituduh apa? Khawarij. Artinya sekali lagi, dua tuduhan ini memang sekarang banyak disematkan oleh yang satu oleh kelompok teroris sendiri, menuduh Ahlussunnah Murji'ah, kelompok liberal dan antek-anteknya menuduh dakwah salafiyah, kelompok radikal, kelompok keras, kelompok bahkan mengikuti terus naudzubillah min dzalik. Namun semuanya sebagaimana kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Tidaklah yang mereka ucapkan sungguh keluar yang sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka mengatakan kecuali dusta. Ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, tidak mengatakan orang yang berbuat dosa sempurna imannya, namun tidak juga mengkafirkan. Pertengahan, yaitu mengatakan Ahlussunnah mengatakan orang berbuat dosa tidak kafir, namun imannya berkurang. Wala yujibuna nar li ahadin minan nas, dan mereka Ahlussunnah tidak pernah istilahnya menvonis orang perorangan masuk api neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya, atau tidak pernah Ahlussunnah menvonis seorang pun masuk surga kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Tidak pernah istilahnya ngobrol neraka dan surga. Seperti tuduhan alil bid'ah. Alil bid'ah kan suka demikian. Wah, dikit-dikit kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu suka menvonis kaum muslim masuk neraka. Ini gagal paham. Kita hanya meneruskan sabda Rasul dalam khutbatul hajah. Nggak pernah kita menuduh orang ini ahli bid'ah pasti masuk neraka, tidak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahkan orang kafir pun yang kita ketahui dia mati dalam keadaan kafir, kita nggak boleh mengatakan pasti masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi dia masuk Islam, kita nggak tahu. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Apalagi masih muslim. Meskipun dia ahli bid'ah, tidak boleh kita vonis masuk neraka. Jangankan orang yang kita biasa nggak tahu. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api neraka. Namun sekali lagi ini banyak tidak dipahami oleh ahli al-bidah. Dalam kitab akidah Ahlussunnah mengatakan tidak boleh kita menvonis orang perorangan masuk surga, masuk neraka kecuali kalau ada nas yang khusus. Misalnya Abu Lahab pasti di neraka. Kenapa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Demikian pula Abu Thalib kata Rasul masuk api neraka meskipun diringankan adabnya. Amr bin Luhai al-Khuzai provokatornya
kesyirikan di zaman jahiliyah, itu kata Rasul masuk neraka, itu jelas. Ya. Yang masuk surga kata Rasul, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sebelum para sahabat yang lain. Sabit bin Qais bin Syammas, kita wajib mengatakan mereka pasti masuk surga karena nas khusus, ya. Secara umum boleh, orang mukmin pasti masuk surga, orang kafir pasti masuk neraka, orang non muslim pasti masuk neraka. Ya. Biar adil lah ya. Jangan liberal, jangan khawarij juga. Ya. Kemudian kata beliau, wala yujibuna al-jannah aidan. Ya, mereka tidak pernah menvonis orang itu di neraka ataupun di surga. Ini sekali lagi sudah banyak cantumkan oleh para ulama dalam kitab akidah. Imam Tahawi juga mengatakan demikian, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Tidak boleh kita menvonis orang itu surga dan neraka. Walakin yarjulil muhsin. Namun ahli sunnah berharap semoga Allah merahmati orang yang berbuat kebaikan. Berharap, tidak ada masalah. Berdoa, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan, Rabbana ighfir lana wal ikhwan sabaquna bil iman. Namun wa yakhafun 'alal musyi. Khawatir orang yang berbuat kesyirikan dari kaum muslimin atau berbuat kebid'ahan atau berbuat kemaksiatan, khawatir saja diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memastikan tidak boleh, ya. Wala yasyaduna ala adin bi jannatin wala nar. Ahlussunnah tidak pernah menvonis seorang pun masuk surga, masuk neraka. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan orang tersebut. Kita nggak tahu hati orang tersebut. Jangankan masalah surga dan neraka, menvonis orang itu mati syahid saja kita tidak boleh. Sebagaimana kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Kitabul Jihad, ada bab la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh menvonis orang itu syahid. Si fulan, misalnya Hasan Al-Banna syahid, Said Qutb syahid, tidak boleh. Kenapa? Atau mengatakan Syekh Albani syahid, tidak boleh. Kenapa? Masalah persaksian syahadat orang itu mati syahid itu juga berkaitan dengan hati. Kita nggak tahu hati orang. Kita hanya bisa berharap, semoga mereka misalnya yang betul-betul di jalan Allah, yang mereka di jalan tauhid, di jalan sunnah Rasul, di dalam dakwah salafiyah, dakwah li sunnah firqah najiyah, mereka mati syahid. Dan kita berharap semoga kita mati syahid. Namun menvonis tidak boleh. Sebagaimana kata Imam Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah kisah di zaman Rasul. Ada seorang yang sangat pemberani dalam medan peperangan. Para sahabat pun memujinya. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, orang ini di neraka. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Dan betul ketika orang itu terluka, dia pun mati bunuh diri. Ini akhir kehidupan orang, nggak tahu kita. Demikian pula sebaliknya, mungkin dia ini pelaku maksiat bid'ah, namun di akhir hayatnya dia tobat. Kita nggak tahu mungkin. Kita taunya sudah mati kemarin. Padahal waktu sebelum mati dia bertobat misalnya. Kita nggak tahu. Makanya nggak boleh menvonis orang masuk neraka, masuk surga ataupun mati syahid. Ingat sabda Rasul, dan ini juga dibawakan Imam Bukhari dalam babnya tadi. Imam Bukhari membawakan riwayat, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila falasbiqal kitab fa ya'malu bi amilin fa yadkhuluha. Ada salah seorang yang dia berbuat seperti perbuatan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya dia pun mengamalkan perbuatan penghuni api neraka, dia pun masuk api neraka. Sebaliknya kata Rasul, ada yang awal hidupnya dia berbuat seperti perbuatan penghuni api neraka, namun di akhir hayatnya dia berbuat perbuatan penghuni surga, dia pun masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu akhir kehidupan orang. Seandainya pun kita tahu sejak lahir dia sudah sholat, luar biasa, baru oek sholat misalnya, sampai dia sakaratul maut tetap sholat misalnya, luar biasa, nggak pernah kita lihat dia berbuat maksiat, tetap nggak boleh kita mengatakan pasti di surga. Karena apa? Kita nggak tahu hati orang. Bisa jadi kelihatannya baik, namun hatinya penuh dengan riya. Kelihatannya senyum, namun hatinya penuh dengan kedengkian, hasad dan sebagainya. Kita nggak tahu hati orang. Kelihatannya lemah lembut, padahal hatinya lebih daripada serigala berbulu sapi. Ininya tidak boleh kita menvonis orang surga dan neraka. Khala man syaidalahu Rasulullah, kecuali yang memang sudah divonis oleh
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.